Miarti, seorang gadis desa Rawasari yang terkenal akan keahlian seni bela diri tradisionalnya, tengah bersiap-siap mengenakan kebaya putih yang dibuat tangan oleh ibunya, sambil tersenyum bahagia kepada Reza, tunangannya yang baik hati. "Miarti, kau terlihat cantik sekali hari ini," ujar Reza sambil membantu menata kain batik yang diwariskan oleh nenek Miarti, simbol keberanian perempuan di keluarganya. Keluarga Miarti berkumpul di halaman rumah sederhana mereka, membicarakan masa depan yang cerah sambil menyiapkan pesta pernikahan yang penuh warna. Ibunda Miarti, yang dikenal pandai menjahit, memastikan setiap detail kebaya putihnya sempurna, sementara ayahnya, seorang mantan pendekar legendaris, mengawasi persiapan dengan bangga. "Ayah, aku siap melangkah ke jenjang berikutnya bersama Reza," kata Miarti sambil meremas tangan ayahnya yang kuat, menunjukkan rasa hormat dan cinta. Di tengah percakapan keluarga, cerita tentang ayah Miarti mulai terungkap, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pendekar yang pernah melindungi desa dari ancaman besar. "Kau tahu, Miarti, keberanianmu hari ini adalah cerminan dari ayahmu yang dulu," ujar ibu Miarti sambil menatap putrinya dengan penuh kebanggaan. Reza tersenyum dan berkata, "Dengan keberanian Miarti, aku yakin kita akan menghadapi segala tantangan bersama." Anak-anak dan tetangga desa turut meramaikan pesta dengan tarian tradisional dan musik gamelan, menciptakan suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan. Saat matahari mulai terbenam, Miarti dan Reza akhirnya bertukar janji di bawah pohon beringin tua, disaksikan oleh seluruh keluarga dan warga desa yang turut merayakan hari bahagia mereka. Tono, bos geng lokal yang ambisius, duduk di kantornya yang gelap sambil berbicara dengan Inspektur Syaiful, seorang polisi korup yang diam-diam mendukung bisnis ilegal mereka. "Reza mulai mengganggu operasi kita. Kita perlu menghilangkan dia sebelum dia menjadi ancaman yang lebih besar," kata Tono dengan nada serius kepada Syaiful. Inspektur Syaiful mengangguk setuju, sambil menyimpan dokumen-dokumen penting yang dapat menjebak Reza jika diperlukan. Mereka merencanakan serangan brutal yang akan terjadi di hari pernikahan Miarti, memastikan bahwa tragedi tersebut akan mengguncang desa dan mengalihkan perhatian dari niat jahat mereka. "Pastikan semuanya berjalan lancar. Kita tidak boleh ada yang mencurigakan," ujar Syaiful sambil menatap tajam ke arah Tono. Tono tersenyum licik dan berkata, "Jangan khawatir, Inspektur. Hari itu akan menjadi malam terakhir Reza." Mereka membahas detail serangan, termasuk jumlah anggota geng yang akan terlibat dan strategi untuk menghindari deteksi polisi lain yang mungkin bertugas. "Kita perlu menguasai wilayah baru setelah ini. Miarti tidak akan pernah tahu apa yang menimpanya," tambah Tono dengan penuh keyakinan. Syaiful mengeluarkan peta kota, menunjuk lokasi pesta pernikahan Miarti sebagai titik fokus serangan mereka. "Segera setelah serangan, kita akan membuktikan bahwa geng kita adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan di daerah ini," tutup Tono sambil mengacungkan jari sebagai tanda persetujuan. Hari pernikahan Miarti tiba, dan suasana penuh kebahagiaan segera berubah menjadi mimpi buruk ketika Tono dan gengnya tiba-tiba menyerbu pesta dengan senjata lengkap. "Reza, kau pikir bisa melindungi Miarti dari kami?" teriak Tono sambil menarik Reza ke tengah kerumunan, di mana kekacauan pun terjadi. Reza mencoba melawan, tetapi serangan yang datang tiba-tiba dan jumlah yang banyak membuatnya terkapar di depan mata Miarti yang terkejut dan hancur. "Miarti, lari!" teriak salah satu anggota geng. Namun Miarti segera menarik Reza ke tempat yang lebih aman, berusaha melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Di bawah jembatan layang yang menjadi latar tengah kekacauan, suara tembakan dan teriakan menggema, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh darah. Miarti yang terluka parah mencoba melawan kembali, mengayunkan tangan dan menggunakan apa saja sebagai senjata, tetapi jumlah musuh yang banyak membuatnya kewalahan. "Kita harus keluar dari sini sebelum semuanya berantakan," bisik Reza kepada Miarti sambil menggenggam tangannya yang lemah. Namun, tiba-tiba Tono muncul kembali, menyodorkan pisau ke arah Miarti sambil tertawa kejam. "Ini adalah akhir dari perjalananmu." Dengan keberanian yang tersisa, Miarti mencoba melumpuhkan Tono, tetapi serangan balasan yang cepat membuatnya terjatuh ke tanah, terluka parah. Saat darah mengalir di bawah jembatan layang, Miarti menyaksikan Reza terbaring lemah, menyadari bahwa hari bahagia mereka telah berubah menjadi tragedi yang tak terelakkan. Setelah serangan brutal, Miarti bersembunyi di balik reruntuhan di bawah jembatan layang, memandangi luka-luka yang menutupi tubuhnya sambil merenungi kenangan masa kecil. "Ayah selalu bilang, keberanian bukan hanya tentang bertarung, tapi juga tentang melindungi yang kita cintai," gumam Miarti sambil mengingat latihan bela diri yang diajarkan ayahnya.
Dengan kebaya putih yang robek dan darah yang mengering di tubuhnya, Miarti merasa tekadnya tumbuh lebih kuat untuk membalas dendam atas kematian Reza. Dia teringat kembali saat-saat kecilnya di mana ayahnya mengajarinya teknik bela diri untuk membela diri, bukan menyerang, yang kini menjadi senjata utamanya. Aku tidak akan membiarkan keadilan ini sia-sia. Reza, aku janji akan membalasmu, seru Miarti kepada langit malam yang sunyi. Dia perlahan bangkit dari reruntuhan, merasakan kekuatan dan keberanian yang berasal dari warisan keluarganya mengalir dalam dirinya. Dengan setiap langkah, Miarti mengingat kembali setiap gerakan yang diajarkan oleh ayahnya, membentuk strategi untuk menghadapi musuh-musuhnya. Aku harus kuat, demi desa ini dan demi Reza, bisiknya, menatap bayangan di sekitarnya dengan mata penuh tekad. Miarti menemukan kembali pedang panjang milik ayahnya yang tersembunyi di tempat persembunyian keluarga. Sebuah senjata yang kini menjadi simbol keberaniannya. Dengan pedang di tangan, Miarti melangkah keluar dari persembunyiannya, siap untuk menghadapi ancaman yang menantinya dan memulai perjalanan balas dendamnya. Saat Miarti menggenggam pedang panjang milik ayahnya, dia merasakan energi misterius yang mengalir melalui dirinya, memberikan kekuatan yang luar biasa. Pedang ini bukan hanya senjata, tapi juga warisan keberanian dari leluhur kita. Bisik Miarti sambil menatap pedang tersebut dengan penuh rasa hormat. Dia membawa pedang itu ke ruang tamu rumahnya, di mana keluarga masih berkumpul untuk mencari Reza, memperlihatkan senjata tersebut kepada mereka. Ayah ingin aku selalu siap melindungi desa ini, dan sekarang saatnya aku menggunakan pedang ini untuk keadilan, jelas Miarti kepada keluarganya yang tertegun. Pedang itu memiliki ukiran-ukiran tradisional yang menceritakan kisah keberanian dan pertempuran para pendahulunya, menambah keagungan senjata tersebut. Saat malam semakin larut, Miarti merasa kekuatan pedang itu semakin membara, memberinya keyakinan bahwa dia mampu menghadapi apapun yang datang. Dengan pedang ini, aku merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi Tono dan gengnya, kata Miarti sambil memegang pedang itu erat-erat. Dia mulai berlatih menggunakan pedang tersebut, mengingat gerakan yang diajarkan oleh ayahnya, memastikan setiap langkahnya tepat dan efisien. Ayah selalu berkata, pedang ini akan menunjukkan siapa kita sebenarnya saat kita membutuhkannya, pikir Miarti sambil melancarkan serangan dan pertahanan. Dengan pedang keluarga di tangan dan tekad yang kuat, Miarti siap untuk memulai perjalanan balas dendamnya, mengetahui bahwa keberanian dan kekuatan ada dalam dirinya. Miarti memulai perburuan terhadap anggota geng Tono satu persatu, menciptakan rasa takut di kalangan mereka dengan setiap musuh yang berhasil dia taklukkan. Tidak ada yang bisa lolos dari balas dendamku, tegas Miarti sambil melangkah masuk ke markas kecil geng dengan pedangnya yang bersinar. Dia menyusup ke dalam markas dengan kecepatan yang luar biasa, menghindari jebakan dan menyerang dengan presisi yang mematikan. Siapa itu yang datang? Jangan biarkan dia keluar, teriak salah satu anggota geng ketika Miarti tiba-tiba muncul dari bayangan. Miarti membalas dengan serangan cepat, memotong lawan-lawannya tanpa ampun, menunjukkan keterampilan bela diri yang diwariskan oleh ayahnya. Setiap kemenangan kecil memberinya lebih banyak informasi tentang lokasi Tono, mempercepat proses pemburuannya. Dia benar-benar tidak manusiawi, keluh salah satu anggota geng saat Miarti berhasil mengalahkannya dengan mudah. Miarti terus melacak jejak geng, menggunakan pedangnya untuk menandai setiap tempat pertemuan mereka, memastikan tidak ada yang terlewatkan. Kita perlu menghentikan dia sebelum dia membuat lebih banyak kerusakan, kata Tono kepada anggotanya, merasakan ancaman yang semakin besar dari Miarti. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Miarti semakin dekat untuk menghadapi Tono, mengetahui bahwa balas dendamnya semakin mendekati puncaknya. Inspektur Syaiful semakin gelisah melihat Miarti memburu anggota geng satu persatu, menyadari bahwa ancaman terhadap Tono semakin nyata. Kita perlu memastikan Miarti tidak bisa menggagalkan rencana kita, ujar Syaiful kepada Tono sambil menyusun strategi baru untuk menghadang Miarti. Syaiful menggunakan koneksinya di kepolisian untuk mengerahkan lebih banyak patroli di sekitar desa Rawasari, berharap dapat menangkap Miarti. Kami tidak akan membiarkan seorang wanita kecil mengganggu bisnis besar kita, kata salah satu anggota geng kepada Syaiful dengan nada percaya diri. Miarti menyadari bahwa polisi tidak akan membantunya dan harus bertindak sendiri untuk melawan kejahatan yang telah merusak desanya. Aku tidak bisa mengandalkan siapapun selain diriku sendiri, ini saatnya untuk maju, pikir Miarti sambil mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya. Syaiful, yang merasa terancam oleh keberhasilan Miarti, mulai menyebarkan berita palsu bahwa Miarti adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya.
Kita harus membuatnya menjadi buronan agar rencana kita tetap berjalan lancar, ujar Syaiful kepada Tono sambil menunjukkan dokumen palsu yang dibuat untuk menjebaknya. Miyarti dituduh terlibat dalam serangkaian kejahatan lokal, membuatnya semakin sulit untuk mencari bantuan dari warga desa yang mulai takut padanya. Dengan reputasinya yang rusak dan musuh-musuh yang semakin banyak, Miyarti menyadari bahwa perjuangannya untuk keadilan akan menjadi lebih berat dari sebelumnya. Di tengah perjuangannya, Miyarti bertemu dengan Rian, seorang wartawan muda yang tertarik untuk mengungkap korupsi di kepolisian dan membantu mengungkap kebenaran. Aku tahu kau sedang berjuang melawan kejahatan ini, dan aku ingin membantu, kata Rian kepada Miyarti dengan penuh keyakinan. Bersama-sama, mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjatuhkan Syaiful dan Tono, bekerja di bawah bayang-bayang untuk menghindari deteksi. Rian, aksesmu ke dokumen rahasia sangat berarti. Kita bisa membongkar jaringan korupsi ini, ujar Miyarti sambil melihat tumpukan dokumen yang dibawa Rian. Rian menggunakan koneksinya sebagai wartawan untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa diakses oleh orang biasa, mempercepat proses pengumpulan bukti. Aku menemukan hubungan antara Syaiful dan geng Tono dalam laporan ini bisa menjadi kunci kita, kata Rian sambil menunjuk dokumen penting. Mereka bekerja tanpa lelah, menyusup ke dalam berbagai lokasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, menghadapi berbagai rintangan yang menguji keberanian mereka. Kita harus berhati-hati, jika mereka mengetahui bahwa kita bekerja sama, semuanya bisa berakhir buruk, peringat Rian kepada Miyarti saat mereka merencanakan langkah selanjutnya. Dengan setiap bukti yang mereka kumpulkan, kekuatan mereka untuk menghadapi musuh semakin bertambah, memberikan harapan bahwa keadilan akan terwujud. Miyarti dan Rian menjadi tim yang tak terpisahkan, saling mendukung dalam misi mereka untuk membersihkan desa Rawasari dari korupsi dan kejahatan. Setelah mengumpulkan cukup bukti, Miyarti dan Rian menyusun rencana untuk menyusup ke pesta ulang tahun Tono yang diadakan di sebuah gedung mewah. Kita akan membutuhkan identitas palsu dan akses ke dalam gedung. Aku punya teman yang bisa membantu kita, ujar Rian sambil menunjukkan rencana mereka. Miyarti menggunakan pengetahuan bela dirinya untuk melatih Rian menghadapi kemungkinan pertempuran di dalam pesta, memastikan mereka siap untuk segala situasi. Kita harus cepat dan efisien, tidak ada ruang untuk kesalahan, kata Miyarti sambil menyiapkan peralatan mereka di tempat persembunyian. Pada malam hari, mereka menyusup ke dalam gedung dengan mengenakan pakaian pesta yang telah dipermak, menyamarkan diri di antara para tamu yang berpesta. Semua tampak normal di sini, tapi kita tahu bahwa Tono tidak akan aman, bisik Rian kepada Miyarti saat mereka mulai bergerak menuju area VIP. Miyarti mengenakan kembali kebaya putihnya yang telah dipermak, simbol kebangkitannya dan tanda bahwa dia siap untuk menghadapi musuh-musuhnya. Mereka berhasil memasuki ruang utama pesta, di mana Tono sedang berbicara dengan para tamu, tidak menyadari kehadiran mereka. Ini adalah waktunya untuk mengakhiri segalanya, ujar Miyarti dengan tegas sebelum menyerang salah satu anak buah Tono yang sedang berjaga. Dengan serangan yang cepat dan terkoordinasi, Miyarti melumpuhkan musuh-musuh Tono di dalam pesta, menciptakan kekacauan yang memungkinkan mereka untuk maju ke tujuan utama mereka. Setelah melumpuhkan beberapa anggota geng di pesta ulang tahun Tono, Miyarti dan Rian berhasil menemukan lokasi markas geng yang tersembunyi di bawah gedung. Kita harus waspada, Tono pasti menantikan kita di sini, kata Rian sambil memegang peta yang mereka dapatkan dari pesta. Mereka memasuki markas dengan hati-hati, menggunakan pedang Miyarti untuk membuka jalan dan mengatasi setiap rintangan yang menghadang. Di dalam markas, Tono berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh anggota gengnya yang siap bertempur. Akhirnya kau datang, Miyarti. Aku sudah lama menantikan pertarungan ini, ujar Tono dengan senyum sinis. Miyarti menarik pedangnya, matanya terpaku pada Tono, siap untuk menghadapi musuh utamanya dalam duel sengit. Ini untuk Reza dan semua yang telah kau sakiti, jawab Miyarti dengan suara tegas sebelum serangan pertama dilancarkan. Pertarungan berlangsung sengit, dengan pedang Miyarti beradu dengan senjata Tono, menciptakan percikan api di setiap tepi. Kau memang kuat, tapi aku tidak akan menyerah, seru Tono sambil mencoba mengatasi serangan Miyarti yang terus-menerus. Akhirnya, Miyarti berhasil melukai salah satu anak buah terkuat Tono, memaksa Tono untuk melarikan diri dan meninggalkan pertarungan, menunjukkan kekuatan penuh yang kini dimiliki Miyarti dengan pedang leluhur. Setelah pertarungan di markas geng, Miyarti menemukan bukti bahwa Inspektur Syaiful adalah dalang di balik pembunuhan Reza, mengguncang kepercayaan yang dia miliki. Ini semua berkat Syaiful yang korup,
dia yang memerintahkan serangan itu, ujar Miarti sambil menunjukkan dokumen penting kepada Rian. Syaiful, yang merasa posisinya terancam, segera mengirim pasukan polisi korup untuk menangkap Miarti dan Rian sebelum mereka bisa menyebarkan bukti lebih lanjut. Kalian pikir bisa melawan sistem ini? Kalian salah besar, teriak Syaiful sambil memimpin pasukan ke arah mereka. Miarti dan Rian berlari melalui lorong-lorong gelap markas, menghindari tembakan dan mencoba mencari jalan keluar sambil mempertahankan diri. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Bukti ini terlalu penting untuk dihancurkan, kata Rian sambil mengangkat kamera untuk merekam serangan yang sedang terjadi. Di tengah kekacauan, Miarti berhadapan langsung dengan Syaiful di ruang kontrol markas. Mata mereka bertemu dengan ketegangan yang memuncak. Mengapa kau lakukan ini? Reza tidak pantas mati seperti ini, seru Miarti penuh emosi, menatap Syaiful dengan mata yang penuh kemarahan. Syaiful tertawa sinis dan menjawab, ini adalah harga untuk menguasai desa ini, Reza hanyalah penghalang kecil. Dengan tekad yang semakin kuat, Miarti melompat ke arah Syaiful, siap untuk mengakhiri pengkhianatan yang telah menghancurkan hidupnya. Setelah konfrontasi dengan Syaiful, Miarti dan Rian melarikan diri ke hutan kota yang lebat, menggunakan medan yang sulit untuk melawan pasukan polisi korup. Kita harus memanfaatkan lingkungan di sini untuk melawan mereka. Jangan biarkan mereka menang, kata Miarti sambil memimpin Rian melalui jalur tersembunyi. Mereka memanjat pohon-pohon tinggi dan bersembunyi di balik semak-semak, menghindari tembakan dan jebakan yang dipasang oleh pasukan Syaiful. Aku akan mengirim bukti ini ke pihak berwenang yang bersih. Harapanku adalah mereka bisa membantu kita, ujar Rian sambil menyerahkan flash drive berisi dokumen penting kepada Miarti. Miarti menggunakan teknik gerilya yang diajarkan oleh ayahnya, mengatur jebakan kecil dan memanfaatkan suara alam untuk menutupi gerakan mereka. Pasukan Syaiful semakin dekat, namun Miarti tetap tenang dan fokus, memastikan setiap langkah mereka tidak terdeteksi. Lihat, di sana ada sungai kecil, kita bisa menyebar di sana dan menyusup ke area yang lebih aman, usul Rian sambil menunjuk arah yang mereka tuju. Mereka berdua berlari melalui jalur yang sempit, menghindari tembakan dan memanfaatkan pepohonan untuk perlindungan. Di tengah hutan kota, mereka menghadapi pertarungan intens dengan pasukan Syaiful, menggunakan taktik gerilya untuk mengatasi musuh yang lebih banyak. Setelah pertarungan yang melelahkan, Miarti dan Rian berhasil mengirim bukti ke pihak berwenang yang bersih, memastikan bahwa kebenaran tentang Syaiful dan Tono akhirnya terungkap. Bukti keterlibatan Inspektur Syaiful dalam pembunuhan Reza bocor ke publik melalui laporan investigasi Rian, membuat posisi Syaiful semakin terancam. Kebenaran akhirnya terungkap. Syaiful dan Tono harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, ujar Miarti dengan lega setelah bukti mereka disiarkan di media. Publik mulai mendukung Miarti setelah kisahnya disiarkan oleh Rian, memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan dalam perjuangannya. Kita harus mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir dengan Tono. Ini adalah kesempatan kita untuk mengakhiri semuanya, kata Miarti sambil menyusun rencana akhir. Syaiful, yang kini dipenjara atas tuduhan korupsi dan pembunuhan, kehilangan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Ini bukan akhir, Miarti. Aku akan kembali dan menghancurkanmu, ancam Tono melalui panggilan telepon yang diteruskan ke Miarti. Miarti dan Rian meningkatkan persiapan mereka, mengumpulkan senjata dan memperkuat pertahanan mereka sebelum menghadapi serangan terakhir Tono. Kita tidak bisa gagal sekarang. Desa ini mengandalkan kita, ujar Rian sambil menatap tekad di mata Miarti. Dengan dukungan publik yang semakin kuat, Miarti merasa lebih yakin untuk menghadapi Tono dan gengnya dalam pertempuran terakhir. Malam menjelang pertempuran, Miarti berdiri di tepi sungai bersama Rian, mempersiapkan diri untuk menghadapi takdirnya dan mengakhiri era kejahatan di desa Rawasari. Tono, yang marah dan merasa terancam, memutuskan untuk menyerang langsung ke tempat persembunyian Miarti di tengah kota dengan pasukan gengnya. Kami akan menghancurkan tempat persembunyian mereka dan mengambil alih kota ini, perintah Tono kepada anak buahnya dengan suara lantang. Miarti, yang mengetahui rencana serangan ini melalui informasi dari Rian, segera menyusun strategi cerdas untuk menghadapi kekuatan musuh. Kita harus memanfaatkan lingkungan di sekitar kita, gunakan setiap sudut untuk keuntungan kita, kata Miarti sambil menunjuk peta kota yang telah mereka pelajari. Pasukan Tono tiba di tempat persembunyian Miarti, namun mereka disambut dengan serangan terkoordinasi dari Miarti dan sekutunya. Kalian tidak akan menguasai kota ini, kami akan melindunginya dengan nyawa kami, seru Miarti sambil memimpin serangan balik. Pertarungan berlangsung sengit di jalan-jalan kota,
dengan kerumunan warga menjadi saksi langsung dari kekuatan dan keberanian Miarti. Miarti menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan pepohonan dan bangunan untuk menghindari tembakan sambil menyerang musuh dengan presisi. Kami tidak akan mundur. Desa ini adalah rumah kami, dan kami akan melindunginya sampai titik darah penghabisan, ujar Miarti kepada pasukan Tono yang mulai kewalahan. Akhirnya, pasukan Tono mulai mundur di bawah serangan Miarti yang tak kenal ampun, meninggalkan kekacauan di tengah kota dan memperkuat posisi Miarti sebagai pahlawan lokal. Miarti akhirnya menghadapi Syaiful di kantor polisi yang kosong, tempat di mana semua kebohongan dan pengkhianatan terungkap. Ini akhir dari perjalananmu, Syaiful, tidak ada lagi ruang untuk penyesalan, ujar Miarti dengan tegas sambil menarik pedangnya. Syaiful, yang merasa terpojok, mencoba membunuh Miarti dengan serangan cepat, namun Miarti dengan lincah menghindar dan melancarkan serangan balasan. Kau pikir kau bisa mengatasi aku dengan tipu daya dan kekerasan? Aku dibesarkan untuk melawan seperti ini, jawab Miarti sambil memblokir serangan Syaiful. Pertarungan berlangsung intens di dalam kantor polisi, dengan kedua belah pihak saling menyerang tanpa ampun. Kau tidak akan pernah menang, Miarti. Gengku kuat, dan aku punya kekuasaan, ujar Syaiful sambil mencoba menekan Miarti. Miarti memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang, menggunakan teknik bela diri jarak dekat yang dia pelajari sejak kecil. Kekuatan sejati bukan berasal dari senjata, tapi dari hati yang tulus dan keberanian yang tak tergoyahkan, kata Miarti sambil melancarkan serangan terakhir. Dengan satu tebasan yang presisi, Miarti berhasil melumpuhkan Syaiful, memaksa dia untuk jatuh ke tanah dengan luka parah. Keadilan telah ditegakkan, desa ini kini bebas dari pengkhianatanmu, ujar Miarti sambil berdiri tegak, memastikan bahwa Syaiful tidak akan pernah menyakiti lagi. Miarti mengetahui bahwa Tono masih berkeliaran di sekitar jembatan layang tempat Reza dibunuh, dan dia memutuskan untuk menghadapi musuh utamanya di sana. Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai. Sekarang, aku akan mengakhiri semuanya, ujar Miarti sambil mendekati jembatan dengan pedang di tangan. Tono muncul dari bayangan, senjata di tangan dan wajah penuh amarah, siap untuk pertarungan terakhir. Kau pikir kau bisa mengalahkanku, Miarti? Aku tidak akan kalah, teriak Tono sambil menyerang dengan serangan brutal. Pertarungan berlangsung sengit di atas jembatan layang, dengan air sungai yang mengalir di bawah mereka menjadi saksi bisu dari duel yang menentukan. Miarti menggunakan setiap teknik yang dia pelajari, menggabungkan kekuatan fisik dan strateginya untuk menghadapi serangan Tono yang tak kenal ampun. Reza, aku akan membuatmu bangga. Aku akan mengakhiri penderitaan ini, kata Miarti sambil meluncurkan serangan yang lebih kuat. Dengan kekuatan penuh dari pedang leluhur, Miarti berhasil mengalahkan Tono setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan. Tono terjatuh ke tanah, terluka parah, dan mengakui kekalahannya dengan napas yang tersengal-sengal. Akhirnya, keadilan menang, bisik Miarti sambil berdiri di atas jembatan, mengenang Reza dengan air mata yang mengalir di pipinya. Setelah mengalahkan Tono, Miarti mendapatkan pengakuan luas dari masyarakat sebagai pahlawan lokal yang telah menyelamatkan desa Rawasari dari kejahatan. Kau adalah inspirasi bagi kami semua, Miarti. Terima kasih telah melindungi desa ini, kata kepala desa saat memberikan penghargaan kepadanya di depan umum. Polisi bersih yang datang untuk mengambil alih wilayah yang selama ini dikuasai geng, memastikan bahwa kedamaian kembali terjaga di desa. Dengan berakhirnya kekuasaan geng, desa ini bisa kembali berkembang dan tenang seperti dulu, ujar salah satu polisi yang berterima kasih kepada Miarti. Miarti, meskipun dihormati, tetap rendah hati dan memutuskan untuk mempersembahkan pedang leluhur ke kuil keluarga sebagai simbol berakhirnya misinya. Pedang ini adalah warisan keluargaku, dan sekarang aku menyerahkannya kembali untuk kedamaian, kata Miarti sambil menaruh pedang di altar kuil. Keluarga dan warga desa berkumpul untuk merayakan kemenangan mereka, dengan pesta yang lebih besar dan penuh kegembiraan dibandingkan hari pernikahan yang tragis. Kita telah melalui banyak hal, tapi bersama-sama kita bisa mengatasi segala rintangan, ujar Miarti kepada semua yang hadir. Desa Rawasari kembali menjadi tempat yang damai dan harmonis, dengan rasa aman yang kembali dirasakan oleh setiap penduduknya. Miarti berdiri di tengah kerumunan, merasa bangga dan puas, mengetahui bahwa perjuangannya telah membawa kedamaian dan keadilan bagi desanya. Meskipun desa Rawasari kembali damai, Miarti mulai merasakan luka psikologis yang tersisa akibat kehilangan Reza dan pertempuran yang dia lalui. Aku harus belajar untuk melanjutkan hidup tanpa Reza,
pikir Miarti sambil duduk di tepi sungai yang tenang. Rian, yang telah menjadi teman dekat dan sekutu Miarti, mencoba membantu dengan mendukungnya dalam proses penyembuhan. Aku di sini untukmu, Miarti. Kita akan melewati semua ini bersama, kata Rian sambil mengulurkan tangan untuk memberikan kenyamanan. Miarti menghadiri sesi konseling dan mulai membuka diri tentang trauma yang dia alami, menemukan cara untuk mengatasi rasa sakitnya. Setiap hari adalah perjuangan, tapi aku tahu aku harus terus maju demi desa dan semua orang yang aku sayangi, ujar Miarti dengan tekad yang masih kuat. Rian membantu Miarti membangun kembali kepercayaan pada orang lain dengan mengenalkannya kepada teman-teman baru di desa. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membentuk masa depan yang lebih baik bersama-sama, kata Rian dengan bijaksana. Miarti mulai terlibat dalam kegiatan komunitas, membantu anak-anak dan wanita desa dalam berbagai proyek yang membawa kebaikan. Meskipun masih ada luka yang tersisa, Miarti perlahan mulai menemukan kedamaian dalam hidupnya. Berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Rian dan warga desa. Merasa terpanggil untuk melanjutkan warisan keluarganya, Miarti memulai program bela diri untuk melatih perempuan muda di desa Rawasari. Keberanian adalah kekuatan yang ada dalam diri setiap perempuan. Aku ingin kalian tahu bagaimana cara melindunginya, ujar Miarti kepada murid-muridnya yang antusias. Program tersebut menjadi sukses besar, menarik banyak perempuan muda yang ingin belajar seni bela diri dan mengembangkan keterampilan mereka. Terima kasih, Miarti. Aku merasa lebih kuat dan percaya diri setelah belajar darimu, kata salah satu muridnya dengan senyum lebar. Miarti juga mengadakan sesi cerita di mana dia membagikan kisah perjuangannya dan inspirasi di balik setiap gerakan bela diri yang diajarkan. Setiap kali kalian berlatih, ingatlah bahwa keberanian dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan, nasihat Miarti kepada para muridnya. Anak-anak desa mulai mengenal cerita Miarti sebagai inspirasi, melihatnya sebagai pahlawan yang tidak hanya melindungi tetapi juga mendidik generasi berikutnya. Miarti, kau telah memberikan kami lebih dari sekadar pelajaran bela diri, kau telah memberi kami harapan dan mimpi, ujar salah satu anak muda desa dengan penuh rasa terima kasih. Sebagai simbol dari warisan keluarganya, Miarti memberikan kain batik peninggalan keluarganya kepada salah satu muridnya yang menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi. Dengan program bela diri yang terus berkembang, Miarti merasa bahwa warisan keberanian keluarganya akan terus hidup dan menginspirasi banyak orang di masa depan. Setelah sekian lama berjuang, Miarti akhirnya menemukan kedamaian di desa kecilnya, menikmati ketenangan yang telah lama diidam-idamkannya. Akhirnya, aku bisa bernapas lega tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku, ujar Miarti sambil berjalan di tepi sungai yang tenang. Meskipun kedamaian telah kembali, bayangan masa lalunya tetap menjadi pengingat akan harga keberanian yang dia bayarkan untuk mencapai kedamaian. Reza, aku selalu merindukanmu, tapi aku tahu kau akan selalu ada di hatiku, bisik Miarti sambil menatap air sungai yang mengalir. Rian tetap berada di sisinya, memberikan dukungan dan cinta yang tak pernah pudar, membantu Miarti untuk terus maju. Kita telah melalui begitu banyak bersama, dan aku bersyukur kau ada di sisiku, kata Rian sambil menggenggam tangan Miarti dengan hangat. Desa Rawasari kini menjadi tempat yang damai dan harmonis, dengan warga yang saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Miarti sering menghabiskan waktu di kebun bunga milik keluarganya, menikmati keindahan alam yang menenangkan pikirannya. Aku telah menemukan tujuan hidupku dalam melindungi dan menginspirasi orang lain. Ini adalah bentuk kedamaian yang sebenarnya, ujar Miarti dengan senyum bahagia. Saat matahari terbenam di ufuk barat, Miarti berdiri di tepi sungai dengan kebaya putihnya, mengenang Reza dengan senyuman kecil, merasa puas dengan perjalanan yang telah dia lalui dan kedamaian yang akhirnya diperolehnya.